Saya mengajar di sekolah dan saya benar-benar bisa membandingkan kualitas atau daya capai siswa sebelum angkatan sekarang dengan angkatan sekarang dan yang sebelum lagi. Memang ada degradasi di situ. Ada degradasi. Ada degradasi pada masalah fokus mereka pada anak-anak sekarang ya? Iya, anak-anak sekarang. Jadi bukan berarti mereka lebih bodoh, tetapi mereka lebih tidak sabar untuk mendapatkan informasi. Dan karena itu mereka sangat rentan terhadap berita-berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu saya berikut ini, saya bilang saya tuh jarang ya kagum sama seseorang. Dan ini dalam hal knowledge. Hari ini saya akan taping beberapa orang yang knowledge-nya gila. Saya adalah orang pencinta trivia, senang dengan pengetahuan, dan saya nonton video-videonya agak-agak shadow gitu. Nama aslinya gua nggak mau tahu. Ngajar di mana juga gua nggak mau tahu. Biarkan itu jadi misteri. Yang saya ambil adalah isi otaknya. Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gembul banget. Aduh. Untung saya nggak dimarahin kemarin waktu sama Pak Dedi. Gue kecewa loh, kok Dedi duluan gitu. Ternyata Dedi udah mencari 1,5 tahun ya? Iya, udah Mei 2021. Kalau saya berapa bulan yang lalu ya? Iya, 2 bulan. 2 bulan yang lalu. Sekitar 2 bulan. Iya, tapi sayang saya itu gitu, nggak punya kepercayaan diri. Ini orang mau nggak ya diundang sebenarnya? Siapa yang nggak mau diundang sama Pak Helmi? Helmi Muncul di Dedi, nggak bener nih. Saya tonton Deddy Corbuzier untuk memastikan bahwa angle pertanyaan beda. Terlalu banyak yang bisa diungkap dari Guru Gembul. Gila ya Kang, pengetahuannya dari mana Banyak kan Pak Helmi lah. Enggak lah. Tapi kan sekarang itu adalah zaman media. Jadi sebenarnya kalau misalkan pengetahuannya dari mana, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang kurang relevan sekarang. Karena kita mengetahui itu, akses untuk mendapatkan informasi itu banyak sekali kan. Sekarang pertanyaan paling utama sebenarnya bukan dari mana mendapatkan pengetahuan, tapi dari mana kita mengetahui bahwa pengetahuan itu benar. Bahwa pengetahuan itu bisa diverifikasi. Kurasi menjadi penting ya? Iya, itu penting. Jadi kan kalau misalkan dalam metodologi ilmu itu, setelah kita mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, kita mampu mengkritik sumber itu kan. Ya. Nah, kita sekarang di zaman digital, di zaman cyber, di zaman yang entah namanya apa ini, yang setiap 10 tahun segala sesuatu menjadi nampak lebih ketinggalan zaman, kita dibanjiri oleh ilmu pengetahuan, tetapi kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana cara mengkritik apakah ilmu pengetahuan itu benar atau enggak. Bahkan ilmu pengetahuan atau sejarah nih? Apa? Ilmu pengetahuan atau sejarah? Semua. Oh iya, terus ilmu pengetahuan? Semua. Oh iya, oke terus. Jadi kan sekarang ada sesuatu yang sebenarnya sudah disadari oleh banyak pihak, tetapi sesuatu yang mengancam di masa depan, tetapi kita belum tahu solusinya. Kita itu karena semakin banyak ilmu pengetahuan yang beredar dimanapun, maka kita itu menjadi keranjingan sama ilmu pengetahuan yang pendek-pendek. Ya. Jadi masanya udah begitu ya? Iya. Masa media sosial. Iya, betul. Ya, jadi orang di zaman dulu kuat nonton film 2 jam, 3 jam ya. 3 jam, kemudian sekarang yang ditonton itu cuma review filmnya. Ya. Dan kemudian sekarang lebih pendek lagi, jadi yang 1 menit, 2 menit begitu. Dan celakanya merasa tahu semuanya. Iya. Padahal semakin singkat berarti semakin tidak mendalam kan. Ya, betul, dan pada bagian itulah kemudian kita gagal untuk memverifikasi apakah sumber-sumber dari pengetahuan itu benar atau tidak. Oke. Makanya TikTok ngetop ya. Iya. Karena pendek-pendek video 1 menitan gitu ya. Iya. Dan itu mengancam semuanya. Dan mengancam itu adiktif. Itu adiktif otak, mengancam. Dan yang saya bilang tadi itu, kita sudah tahu itu tetapi nggak tahu solusinya. Makanya kalau misalkan ada yang matinya kebakaran dan sebagainya, itu kan sebenarnya juga sudah lama terlihat. Dari saya mengajar di sekolah dan saya benar-benar bisa membandingkan kualitas atau daya capai siswa sebelum angkatan sekarang dengan angkatan sekarang dan yang sebelum lagi. Memang ada degradasi di situ. Ada degradasi pada masalah fokus mereka pada anak-anak sekarang ya? Iya, anak-anak sekarang. Jadi bukan berarti mereka lebih bodoh, tetapi mereka lebih tidak sabar untuk mendapatkan informasi. Dan karena itu mereka sangat rentan terhadap berita-berita hoax. Dan ketika sekarang media-media sosial, kemudian YouTube dan lain sebagainya mewartakan sesuatu, maka kita itu pada akhirnya bukan cenderung pada apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi saya pengen mengatakan bahwa
bumi itu trapesium, maka itu ada sumbernya. Kita ingin mengatakan bahwa misalkan bumi datar. Bumi itu datar, itu ada referensinya. Ngomong-ngomong, percaya bumi datar nggak? Dalam perspektif kita tentu saja bumi itu datar kan. Ya. Tapi ya bagaimana ceritanya konklusif yang sudah menjadi kesepakatan ilmuwan dibantah oleh orang-orang yang bukan ilmuwan. Tapi saya pernah ketemu dengan seorang penganut flat earth. Wah, gila, dia lengkap juga dengan semua data gitu. Iya. Tapi ada kesalahan di situ. Nah, ini kesalahan mereka itu bukan pada data, kesalahan mereka itu dalam verifikasi yang tadi disebutkan itu. Verifikasi dan asumsi. Bukan, verifikasi itu adalah bagaimana cara menguji satu kebenaran. Ini challenge tuh. Coba kata Mas Helmi, berani nggak terbang ke arah kutub, muter balik nggak dia? Itu yang mereka bilang. Oke, terus. Iya. Nah, jadi kita itu sekarang dihadapkan pada sebuah zaman di mana kita tidak lagi, kalau misalkan tadi ada pertanyaan, lu dapat ilmu dari mana sebanyak itu? Dari googling, kan gampang ya. Tapi pertanyaannya adalah, Google itu, dari mana kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar? Benar atau tidak? Apalagi sejarah itu kan hipotesa ya. Sejarah itu sebenarnya adalah mainan para sejarawan. Sejarah itu... Iya, ini lebih ya, mainan para sejarawan. Tergantung dia. Dan mereka berhipotesa kan, yang boleh dibantah. Dengan hipotesa yang lain lagi. Dan semua ilmu pengetahuan sekarang cenderung ke arah sana. Bahkan ilmu-ilmu yang paling saintifik sekalipun, semakin kesini semakin didominasi oleh hipotesis. Fisika itu, kalau udah masuk kuantum, udah masuk relativitas, udah jadi halu semua gitu. Jadi halus semua. Ya, karena kan kita nggak mungkin bisa menemukan satu metodologi empiris untuk bisa menjelaskan multiverse misalkan yang tapi kan itu menjadi populer, itu menjadi mutiaranya ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Karena dinarasikan dengan wah, gila, keren, kan? Ada gejala FOMO juga. Kalau lu nggak masuk ke sana kayaknya ketinggalan zaman ya. Iya, betul. Dan sejarah itu lebih buruk lagi karena metodologi sejarah itu terlalu ketat untuk zaman ini, bahwa mereka harus terikat benar-benar pada teks. Sejarah itu nggak bisa kita ngomong ini sejarah tanpa teks. Jadi misalkan seperti ini. Seluruh sejarawan tanpa kecuali bersepakat bahwa kebudayaan Indonesia jauh lebih awal daripada abad 1 Masehi. Mereka percaya itu. Tetapi ketika mereka harus menyampaikan pendapat, kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai abad ke-5. Karena apa? Karena hanya itulah catatan. And no more. No artefak. Nggak ada. Ya, ada artefak, tapi artefak itu nggak diakui kalau dia tidak ada catatannya. Jadi itu juga ya Kang Guru ya, termasuk Sriwijaya, artefaknya langka sekali. Ya kan, Majapahit langka sekali. Samudra Pasai. Karena nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang berhasil sehingga mereka gagal untuk menulis. Jadi dari dulu ya, apa kesadaran untuk mendokumentasikan tuh bangsa Indonesia itu memang dari dulu kurang ya, Kang Guru ya? Karena gini, Pak Helmi, gini, menulis itu diperlukan untuk bangsa-bangsa yang gagal. Gagal dalam artian... Diperlukan bangsa-bangsa yang gagal. Diperlukan oleh bangsa-bangsa yang gagal. Jadi, kan di masa lalu itu, kita belum memiliki ilmu, belum memiliki satu teknik tertentu. Sehingga, kalau misalkan kita berburu sekali dan gagal, berburu sekali, 2 kali gagal, dan sebagainya, kemudian kita menemukan di antara 10 kali try, yang berhasil 1, dia harus dituliskan untuk generasi sesudahnya, karena daripada generasi sesudahnya itu mengulangi kegagalan. Jadi akhirnya ditulis. Jadi tulisan itu untuk menutupi kegagalan bangsa itu. Nah, kalau kita berhasil terus kita kita orang-orang kita di masa lampau hebat-hebat. Pengen ikan, itu udah ada ikan di sini. Pengen buah pisang, karena kita itu kaya raya akan sumber daya alam. Nah, karena kaya akan sumber daya alam, jadi untuk apa kita mendokumentasikan pengetahuan kita untuk anak-anak cucu kita? Padahal sebab anak cucu kita pun pasti akan mengetahuinya dan jarang gagal. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa bangsa kita adalah bangsa yang sedikit menulis. Bukan berarti tidak berperadaban tinggi, tetapi bangsa kita adalah bangsa yang sedikit sekali menulis gara-gara alasan yang sama, alasan yang itu. Dan kemudian yang menjadi lebih masuk lagi adalah bangsa-bangsa yang awal yang kontak dengan kita, diantaranya adalah bangsa India yang di sana juga sangat mensakralkan tulisan. Jadi ya mereka punya Sanskrit, aksara sendiri Sanskrit ya. Bahasa itu. Pallawa juga dari sana ya. Betul. Oke, terus? Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu suci.
hanya orang tertentu yang bisa dan boleh menuliskannya. Sehingga kalau misalkan ini di zaman lampau ya, sebelum zaman Upanishad, saya mohon maaf ya, Pak Helmi itu kan latar orang tuanya pedagang, betul ya? Pedagang, kiai. Nah, kalau Pak Helmi baca buku, itu matanya dicungkil, Pak. Dulu tuh? Di zaman dulu itu seperti itu. Karena catatan itu hanya boleh dilakukan, catatan itu hanya boleh dinikmati oleh orang-orang dalam kasta tertentu saja. Kasta tinggi lah? Kasta tertinggi saja. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ada di bawah, maka sebaiknya mereka jangan ambil risiko untuk menulis dan membaca. Tidak boleh pintar? Bukan tidak boleh pintar, tetapi tulisan itu sakral hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kalau kan tadi dikatakan prasasti kita sangat sedikit, ya setiap mau bikin prasasti itu upacaranya gede itu, berapa sapi yang dikorbanin gitu, berapa itu hanya untuk nulis satu prasasti, karena itu benar-benar sakral gitu. Makanya kita menjadi sangat sedikit sekali dengan sumber-sumber tertulis. Catatan sejarah, ya. Catatan-catatan itu, begitu. Jadi sekali lagi bukan gara-gara kita tidak beradab, tetapi gara-gara budaya kita pertama adalah budaya yang selalu berhasil sehingga tidak memiliki motif untuk menulis, dan kemudian setelah itu ini menarik. Kita didorong oleh peradaban lain yang mempengaruhi kita untuk mengkotak-kotakan manusia dalam hak untuk membaca dan menulis. Begitu. Jadi, dan makanya raja-raja yang besar sajalah yang sebenarnya beragama-agama dari luar, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia itu mengembangkan sendiri. Masyarakat Indonesia punya kemampuan navigasi. Masyarakat Indonesia punya kemampuan teknik. Seluruh unsur kebudayaan kita memilikinya, termasuk bahasa, tetapi pada bagian catatan, kita kurang. Oke, itu yang saya obses ya dengan apa tadi saya nonton Dedi juga. Kalau semua hantu-hantuan Indonesia itu impor semua, tuyul impor ya, kuntilanak impor. Tuyul itu dapat dari Deyol apa dari mana? Korea ya? Itu sepenuhnya hipotesis ya. Hipotesis ya. Itu sepenuhnya. Jadi di Korea memang ada makhluk yang seperti itu. Kemudian di Indonesia ada setan gundul. Terus digabungin? Mungkin oleh mata-mata Jepang yang berusaha untuk mencari simpati di Indonesia sejak tahun 1927. Kalau kuntilanak? Kuntilanak itu kan sebenarnya bukan kuntilanak, tapi Pontianak. Pontianak. Yang itu sebenarnya akronim kan? Akronim ya. Dari perempuan mati beranak. Perempuan mati beranak? Iya. Perempuan... Dan orang Melayu, itu menyebut kuntilanak itu ya Pontianak ya? Memang Pontianak. Karena dulu katanya di kota itu memang banyak kuntilanak. Iya, jadi Raja Syarifuddin kalau nggak salah, nanti koreksi jika saya salah. Itu waktu mau bikin sebuah istana untuk menjadi alun-alun itu, nah dia diganggu terus sama makhluk itu. Jadi, sampai ditembak makhluknya sama meriam. Oh iya? Iya. Ditembak jeder, malah pokoknya yang ketawa saya. Kalau pocong dari mana pocong? Enggak, tapi maksud saya itu saya katakan bahwa kuntilanak Pontianak di zaman itu enggak pakai daster. Yang menyebabkannya pakai daster itu adalah pengaruh Belanda dan pengaruh upaya masyarakat Jawa pada waktu itu untuk melindungi wanita. Jadi kalau misalkan mau saya sebut feminis utama di Indonesia bukan Ibu Kita Kartini tapi kuntilanak. Feminisnya kuntilanak yang mengajarkan untuk berpakaian. Bukan mengajarkan untuk berpakaian. Jadi ini cerita sedikit lah ya. Ini di zaman dulu itu kita belum ada internet yang menyajikan tayangan-tayangan cabul, belum ada apa. Pasti. Sehingga laki-laki itu kalau misalkan ketemu sama perempuan itu birahinya naik tanpa dia bisa kontrol bagaimana. Karena laki visual. Karena laki-laki visual dan ini terjadi di masa lampau. Yang apa bohai-bohai itu wah udah naik lah libidonya ya. Oke. Dan mereka akan terangsang, saya mohon maaf ya, terangsang kalau misalkan lihat perempuan pakai daster, pakai baju tidur. Maka salah satu jalan di antara sekian banyak jalan masyarakat pada waktu itu melindungi wanita adalah hantu itu digambarkan sebagai wanita yang mengenakan daster. Jadi kalau misalkan laki-laki jalan-jalan malam-malam, kemudian lihat perempuan pake jalan sendirian pakai daster, perempuan itu aman. Nggak bakal diganggu? Nggak bisa diganggu. Karena disangkanya kuntilanak gitu. Nah, daster dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah hasil kompromi budaya dengan bangsa Belanda pada waktu itu kan. Jadi ada konspirasi? Ada konspirasi di situ. Konspirasi di balik kuntilanak. Itu yang saya kagum dari guru Gembul, berimajinasi tapi iya juga ya gitu ya. Dan saya juga terkagum-kagum begitu Kang Guru Gembul mengkritisi lah ya, memberikan catatan bagi beberapa pahlawan nasional. Ternyata ada catatannya semua. Emang nggak ada yang marah gitu? Ada banyak. Tapi kan ya kalau marah ya marahin yang nulis bukunya kan. Jadi
Ketika saya menyampaikan sesuatu, kemudian saya mengajukan referensi, kan otoritasnya dari dia kan. Jadi marahin aja nih, orang udah meninggal. Cuman mendeliver aja. Iya. Cuman sekali lagi, seringkali yang tadi itu, seringkali pengetahuan kita itu dijajah oleh emosi kita. Emosi. Jadi kita itu memilah pengetahuan mana yang ingin kita ketahui dan mana yang tidak ingin kita ketahui. Kalau misalkan kita ada dalam satu kelompok tertentu, misalkan masyarakat Jawa, maka masyarakat Jawa itu akan cenderung mencari-cari sumber yang sesuai dengan emosinya, bahwa misalkan Jawa itu besar, Jawa itu kuat, dan lain sebagainya. Kita sepakati Jawa itu pintar ya? Iya, Jawa itu pintar. Kita sepakati itu, tetapi ketika kita hanya berusaha untuk mencari itu saja, dan pasti akan menemukan sumbernya, maka di situ jadi masalahnya kan. Kak Guru, saya mau meyakinkan masyarakat ya, bahwa Indonesia itu zaman dulu gila banget. Hebat banget sejarah kita ya. Harus ODGJ, Pak. Apa itu? Nggak boleh nyebut gila. Oh, gila, enggak, gila itu maksudnya hebat banget. Bukan gila gangguan mental itu mah. Bercanda coba. Ya, jadi termasuk di dunia, kan slogan bahwa nenekku orang pelaut. Orang pelaut itu bukan slogan kosong kan? Iya. Kang Guru ya. Tapi Pak Helmi tahu kenapa harus disebut nenekku? Kenapa nggak kakekku? Iya. Karena selalu begitu. Itulah ketidakadilan. Perempuan itu selalu menang saja. Adanya ibu kota. Iya kan, betul kan? Tapi yang itu salah, Pak. Saya mohon maaf, itu agak keliru sedikit. Kenapa? Sebenarnya nenek itu laki-laki. Zaman dulu? Ya, zaman dulu itu nyebut kakek itu adalah nenek. Gitu. Makanya dalam prasasti yang Tarumanagara itu disebut nenek da. Nenek da itu sebenarnya adalah laki-laki. Yaitu kemungkinan besar adalah Jayasingha Warman. Kemungkinan. Tapi maksud saya... nenek moyang orang Belait, bukan kakek moyang orang Belait. Oke, terus. Tapi whatever, masa lalu kita itu, dunia maritim itu betul-betul kita genggam ya? Kita genggam karena secara geografis kita adalah satu-satunya bangsa yang memiliki kesempatan untuk menjadi bangsa maritim. Karena banyak pulau? Karena banyak pulau dan dangkal-dangkal pada waktu itu. Dan jadi maksudnya wilayah Nusantara itu, laut yang dangkal ada, laut yang penuh dengan malah bahaya ada, yang badai dan sebagainya ada. Jadi semua bangsa-bangsa yang hidup di situ bisa tutorial navigasi berlayar dari yang level 1. Karena memang kondisi alam? Iya, karena kondisi alam. Tapi Kang Guru, Indonesia kan bukan negara arkipelago terbanyak ya? Kita tuh kalau nggak salah nomor 3 ya? Kalau nggak salah Kanada, Finland punya pulau yang lebih banyak. Kenapa tidak begitu? Kita arkipelago terbesar. Kanada itu lebih banyak, tetapi tetap itu adalah daerah kontinen. Bagaimanapun. Yang kedua, yang paling banyak itu adalah Norway. Dan Norway, itu adalah coast. Norway ya, betul. Iya, itu adalah negara, kan di dunia ini ada negara nomor 3 ya? Iya, kita nomor 3. Tapi kita, kepulauannya memang kita yang paling banyak. Nah, kalau misalkan di Norwegia, kemudian di Kanada tidak seperti itu, nah ini alasannya. Indonesia itu secara geografis adalah negara, secara geografis adalah wilayah yang paling berpengaruh terhadap dunia. Iklim global itu benar-benar tergantung pada Indonesia. Bahkan yang menyebabkan persebaran budaya manusia di seluruh dunia juga itu adalah wilayah Indonesia. Saya sebut wilayah Indonesia itu untuk memudahkan. Jadi bukan berarti Indonesia sudah ada jauh sebelum proklamasi. Ya. Kan sudah ada konvensi di antara para sejarawan tahun 1957 bahwa Kutai dan sebagainya kita sebut saja sebagai Indonesia, tapi disebutnya Indonesia kuno gitu ya, biar nggak salah paham. Tapi saya jelaskan begini, yang bikin zaman es terjadi itu gara-gara Indonesia, gara-gara wilayah Indonesia. Zaman es itu terjadi secara periodik pada waktu-waktu tertentu. Ketika apa? Ketika suhu bumi itu turun gara-gara panasnya diserap oleh aktivitas-aktivitas vulkanik yang pusatnya terjadi di wilayah Nusantara. Nah, ketika zaman es itu terjadi, maka wilayah-wilayah di utara dan di selatan itu seberapa besar pun peradaban mereka akan tersendat, bahkan banyak yang mati. Siapa juga manusia yang bisa bertahan hidup di masa lampau di suhu 10 derajat minus? Kan susah sekali. Nah, akhirnya peradaban-peradaban besar di zaman es itu hanya bisa bertahan di wilayah tropis. Wilayah tropis yang dimaksud itu adalah tentu saja Nusantara. Brazil dan Kongo, wilayah-wilayah Afrika yang seperti itu. Ekuatorial itu mereka tropis, tetapi mereka ada di daratan, kontinental utama. Nah, dan kita satu-satunya yang arkipelago. Iya, kita di sana besar, jadi ketika bangsa-bangsa yang lain beristirahat dalam peradaban, mereka tidak bisa maju peradabannya, kita yang paling berkesempatan untuk maju. Dan ketika akhirnya zaman es itu berakhir,
dan kemudian permukaan air laut naik dan sebagainya, kita sudah siap dengan segalanya dan kitalah yang kemudian menyebar. Ini kan sebenarnya di dunia ini ada dua teori besar terkait dengan sebaran manusia di Asia. Kebanyakan para sejarawan itu mengatakan bahwa teori out of Taiwan yang berasal dari Taiwan kemudian menyebar ke seluruh wilayah. Tetapi ada teori alternatif yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer, seorang profesor terkemuka. Dia mengatakan bahwa justru persebarannya itu dari Nusantara, karena dari Nusantara itu ketika zaman es terjadi tenggelam, orang pelaut-pelaut di Indonesia menyebar kemana-mana, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari ceritanya Nuh. Jadi, Oke, terus saya mohon maaf ya, ini anggaplah cerita alternatif. Jadi kalau misalkan dianggap bersinggungan berbeda dengan agama dan sebagainya, yang itu ya, kita nggak ngomongin itu. Oke. Terus? Tapi bahkan Stephen Oppenheimer juga mengatakan bahwa saya tidak memiliki metodologi yang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang spiritual, hal yang religius. Tetapi kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang sejarah. Jadi ketika pelaut-pelaut atau orang-orang Indonesia kuno itu melihat bahwa permukaan air laut naik 10, 20, 30, 40 sampai sekitar 70 dan 100 meter, maka mereka melihat inilah bencana besar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk menghukum para pendosa dan sebagainya, dan kita yang diselamatkan dalam bahtera itu. Jadi Nuh itu, pengertiannya itu. Iya. Bukan Nuh secara literally ya. Iya, bukan Nuh yang utnapistim dan sebagainya, bukan, tapi Nuh yang itu. Dan ketika Nuh ketika Nuh itu sampai ke daratan yang dimaksud itu adalah Banten. Ya, itu ada satu yang ngomong begitu ya, bahwa Nuh itu jangan-jangan kapalnya bahtera Nabi Nuh itu adanya di Indonesia, bukan di yang kita kemarin di mana tuh, Efrat atau di mana, di Ararat. Efrat lagi. Bukan di Bukit Ararat itu. Nah, yang itu hoax. Ya gitu hoax. Itu hoax. Ya bener. Itu hoax. Jadi sebenarnya itu adalah, saya mohon maaf ya, bukan menjelekkan salah satu agama, tetapi ada sekelompok misionaris yang mereka itu berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu sains itu disesuaikan dengan Alkitab. Jadi mereka misalkan menjelaskan bahwa dinosaurus itu tidak ada karena di dalam Alkitab misalkan hanya 6.000 tahun sebelum Masehi dan sebagainya. Nah, mereka kemudian menjelaskan yang Gunung Ararat itu di situ ada perahunya. Padahal mereka tidak pernah mendapatkan izin dan tidak pernah ke sana untuk melakukan ekspedisi langsung. Tetapi kemudian mereka melakukan itu. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori pembohongan publik. Sekali lagi saya tidak. Oke. Tapi nah, yang lebih apesnya itu apa? Ketika sekelompok misionaris itu ceritanya dimasukkan ke dalam orang Islam lebih lebay lagi dengan menganggap bahwa itu benar-benar bukti otentik bahwa perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh ada di sana. Sekali lagi, bukan berarti tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu ada, tetapi kita tidak memiliki metodologi tertentu untuk menjelaskan hal-hal yang religius dan spiritual gitu. Kan seperti itu. Nah, jadi termasuk juga ada hipotesis atau ada teori yang menjelaskan bahwa Nuh bukan sebagai pribadi, tetapi sosok yang melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang tenggelamnya daratan, itu kemungkinan adalah di Sundaland. Pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Musi. Sekarang kan Kapuas sama Musi di dua pulau kan? Ya. Dulu tuh menyatu, Pak. Dulu menyatu ya, betul. Karena tahu, makanya binatangnya, faunanya, ikan-ikannya kan sama antara Sumatera sama Kalimantan. Oke, kalau itu saya tahu. Nah, karena itu sudah tenggelam dan akhirnya orang itu melihat, maka dialah yang kemudian menyebarkan cerita tentang tenggelamnya itu. Hebat makanya Indonesia tuh ya. Dan ini kemudian disebarkan ke seluruh dunia juga oleh pelayar-pelayar. Makanya gini, cerita tentang banjir besar itu bukan hanya dimonopoli oleh agama-agama teistik atau agama-agama Abrahamik. Ya. Orang-orang pedalaman Amerika, orang pedalaman Cina, yang mereka tidak memiliki kontak kebudayaan dengan ini, ternyata mereka memiliki cerita yang kurang lebih serupa tentang bahwa di masa lalu ada banjir besar yang menenggelamkan manusia sehingga tersisa sedikit ada yang naik perahu dan sebagainya. Walaupun nama tokohnya itu sangat berbeda-beda, tapi gagasan besar dari cerita itu sama atau serupa, yang menunjukkan bahwa mungkin saja cerita ini benar dan kemudian disebarkan oleh satu masyarakat yang sama yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu penguat bahwa orang-orang Austronesia lah, orang-orang Nusantara lah yang kemudian menyebarkan ini. Karena hanya orang Nusantara yang paling mungkin
menjelajah. Secara geografis juga ya? Secara genetik kita terbukti, kita sudah sampai ke Amerika Serikat, ke Amerika, kita sudah sampai ke Madagaskar, ke Afrika, iya, dan tentu saja dan itu secara genetik, secara linguistik itu terbukti valid, yang menunjukkan bahwa pertama, kalau misalkan cerita tentang banjir besar itu terjadi di seluruh dunia, dan kemudian yang kedua, kalau secara genetik dan linguistik kita sudah menemukan bukti bahwa orang Nusantara sudah ada di sana, maka kemungkinan dari jawaban itu adalah bahwa kitalah yang telah menyebarkan berita itu ke dunia. Oke, kita evidence ya, satu persatu yang hasil dari pengamatan penelitian dari Guru Gembul bahwa orang Indonesia zaman dulu sudah sampai di Afrika. Di Madagaskar banyak orang-orang Nusantara waktu itu ya. Sampai sekarang. Bahasa Jawa pun dipakai di situ sedengar. Rumah-rumah mereka masih identik dengan rumah-rumah Jawa. Dan mereka ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Iya. Oke. Iya. Dan kalau teori ikan mujair? Nah, ini juga sebenarnya teori ikan mujair itu saya tidak menyebut ini sebagai sebuah teori ya, tetapi ini mungkin adalah solusi dari jawaban kenapa ikan mujair yang hanya ada di Afrika tiba-tiba muncul ikan Afrika kan? Iya, itu ikan Afrika. Dan ikan Afrika itu ikan air tawar yang nggak mungkin berenang-renang dikejar-kejar hiu di lautan. Jadi karena lari kayak Nemo gitu ya. Terus terdampar di Indonesia. Nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin itu adalah dibawa dari sana ke sini atau dari sini ke sana, karena ada banyak sekali artefak-artefak yang memang bertukaran. Alat-alat musik di sepanjang Afrika Timur itu identik dengan alat musik yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Oh iya, yang mana? Iya, yang kolintang itu ada di sekitaran Afrika Timur itu ada. Yang semacam itu ada. Kemudian yang apa lagi ya? Oh, ini cengkeh kuno. Cengkeh kuno ya? Cengkeh kuno itu kan ditemukan juga di Mesir ya. Di Mesir ya? Di Mesir. Itu kan pasti awalnya kan dari Indonesia ya? Iya, artinya orang Indonesia udah pernah juga nyampe ke sana? Iya. Ya, jadi ada kemungkinan bahwa interaksi antara orang-orang Mesir, orang Fir'aun itu dengan Nusantara itu kuat. Ada juga. Ada kemungkinan. Atau misalkan, sekali lagi ya, ini hipotesis, karena kita tidak memiliki bukti tertulis ya. Yes. Tetapi di dalam Alkitab Kitab Raja-Raja itu, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu datang ke sebuah tempat yang diberkahi, yang dia mendapatkan dari situ 400 talenta emas, bulu burung merak, dan kayu cendana, yang 3 komoditas itu identik dengan Indonesia kita. Banget. Kayu cendana, bulu burung merak, dan emas. Emas, bulu burung merak, kayu cendana, saya lupa lagi apa. Tapi di dalam Alkitab di Kitab Raja-Raja itu ada teksnya yang seperti itu. Yang itu zaman Nabi Sulaiman? Iya. Dan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu meninggal tahun 991 sebelum Masehi. Yang berarti dengan demikian, maka ada kontak dagang, kalau teori itu dianggap benar ya, ada kontak dagang antara penduduk Nusantara dengan penduduk orang-orang Israel tahun abad ke-1000 sebelum Masehi. Begitu. Dan orang-orang Yunani juga biasa menyebut satu bangsa di nun jauh di sana yang menghasilkan ada hubungan juga ya, Guru Gembul ya? Iya, ada. Saya dengar katanya Alexander the Great pernah ke Indonesia lah. Benua Atlantis, kota Atlantis itu juga katanya tenggelam ada di Indonesia. Iya, itu hipotesisnya Pak Santos, Pak Aryoso Santos. Iya. Komen dari Guru Gembul? Saya cenderung untuk tidak setuju atau tidak menerima hipotesis itu, karena saya membaca buku Plato sendiri dan saya berpikir bahwa yang dimaksud dengan Plato itu adalah penggambaran atau metafora atas sebuah bangsa yang disebut dalam bukunya Republik gitu. Yang ditenggelamkan. Ya, kan Plato itu menggambar cerita buku Republik kan, buat buku itu. Di situ dia menggambarkan sebuah negara yang ideal begini dan begitu dan begini dan begitu. Tetapi bagaimanapun negara, ya namanya negara juga pasti akan hancur satu saat. Nah, mungkin cerita tentang Atlantis itu berasal atau adalah penguat dari teori tenggelamnya. Iya, bukan berarti Plato bohong, tetapi Plato berusaha untuk memberikan penjelasan. Jadi kan Plato itu di bukunya itu dia bilang kurang lebih, saya mendapatkan berita ini dari para pendeta Mesir kuno yang menjelaskan bahwa di seberang gerbang Hercules itu ada sebuah bangsa yang besar yang menikmati cahaya matahari sepanjang tahun, yang bentuknya melingkar-melingkar gitu. Jadi daratan dikelilingi oleh parit-parit besar yang lautan, kemudian ini dan sebagainya, yang kurang lebih menggambarkan sebagai negara kepulauan. Iya, dan sebagainya. Tetapi ini pada akhirnya banyak orang yang percaya dan sah-sah saja. Karena memang masuk akal, banyak yang percaya bahwa Atlantis yang dimaksud itu adalah Nusantara. Tetapi saya sendiri melihat pada waktu itu kan sumbernya Plato adalah
pendeta-pendeta Mesir, dan pendeta-pendeta Mesir kita tidak menemukan satupun yang pernah menjelaskan tentang ini. Tulisan-tulisan Mesir jauh lebih kuno daripada tulisan-tulisan Yunani kuno. Dan karena itu, kalau misalkan Plato menyebut bahwa saya mendapatkan kabar dari orang Mesir, seharusnya orang Mesir juga pernah membuatnya. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak. Jadi kalau misalkan masuk dalam verifikasi hadis, ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang putus. Nggak sahih. Karena ini nih. Karena Plato itu menceritakan sekitar 8.000 tahun yang lalu. Ini oleh Pak Aryo Sasantos kemudian dipahami sebagai tenggelamnya Sundalen yang tadi itu. Karena kan Plato itu hidupnya sekitar 2.500 tahun yang lalu. Nah, Plato bilang 8.000 tahun yang lalu, berarti sekitar 11.000 tahun yang lalu. Jauh banget ya. Iya. Nah, 11.000 tahun yang lalu tepat dengan tenggelamnya Sundalen itu. Jadi memang ada banyak sekali kecocokan. Walaupun belum tentu. Iya. Jadi sekali lagi, gara-gara saya adalah seorang dalam tanda kutip konservatif dalam memahami sejarah, semuanya harus tercatat dalam teks. Saya tidak bisa mengkonfirmasi ada catatan lain selain dari Plato yang menyebut Atlantis itu ada, begitu. Oke, Kang Guru. Kalau ada satu yang mengatakan bahwa penduduk asli Australia itu berasal dari Indonesia. Sebenarnya tidak ada yang istilah namanya penduduk asli secara genealogis itu. Nggak ada ya. Yang mungkin ada adalah semuanya berasal dari Afrika, out of Africa. Afrika sebagai asal dari manusia. Bukan berarti bangsa-bangsa yang lain tidak ada manusianya, cuman manusia purba yang berasal dari wilayah lain punah duluan. Kita punya kan Homo javanicus, Pithecanthropus dan sebagainya, itu mati duluan, punah duluan satu sama lain. Nah, pendatang-pendatang yang paling awal tentu saja adalah orang-orang yang dari Afrika, kemudian loncat ke India, nggak loncat sekali gitu, loncat ke India, kemudian masuk ke Nusantara, dan di situ dia masuk ke Australia. Dan kemudian mereka lah yang kemudian disebut sebagai suku asli Australia itu, yang secara sepihak disebut sebagai suku aborigin. Nah, iya, dan semacam itu. Kalau misalkan begitu, maka memang penduduk Australia itu adalah dari Nusantara. Kenapa? Karena jauh sebelum mereka datang ke Australia, mereka tinggal dulu lama di Indonesia. Iya, begitu. Dan ada beberapa misalkan ras-ras di Indonesia yang mirip secara fisik dengan mereka. Di antaranya adalah, koreksi jika saya salah, Homo mojokertensis. Homo mojokertensis itu ditemukan di Indonesia, tapi bentuknya masih anak kecil 10 tahun, yang tidak diketahui dengan pasti kalau udah gede bentuk tengkoraknya seperti apa. Tetapi dia mirip sekali tengkoraknya dengan yang ada di Australia. Jadi, Homo mojokertensis itu mungkin saja adalah nenek moyang dari orang-orang aborigin yang ada di Australia itu. Begitu. Tapi kalau aborigin itu pernah berhubungan dekat dengan pelaut-pelaut Makassar, seperti yang Anda sampaikan, itu betul ya? Itu betul. Catatannya banyak, orang-orang Australia mengakui dan sebagainya, dan sampai sekarang mereka masih memelihara banyak sekali folklore tentang orang-orang Makassar. Iya. Makassar mereka juga. Orang-orang Makassar. Orang-orang Makassar itu adalah orang-orang yang sangat baik. Jadi nenek moyang orang-orang aborigin itu setiap tahun mereka nunggu di pinggir-pinggir pantai kedatangan pelaut-pelaut Makassar. Pelaut Makassar. Jadi pelaut Makassar itu udah gini. Mereka tuh berdagang dulu ya? Mereka dagang. Dan trade. Dan ini salah satu yang benar-benar khas yang tidak didapati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi gini, penjajahan itu terjadi ketika ada kesenjangan besar antara dua bangsa yang berinteraksi. Orang Makassar, saya mohon maaf ya kepada orang Australia, tapi orang Makassar pada waktu itu memiliki peradaban yang jauh lebih tinggi daripada suku-suku pedalaman Australia. Aborigin. Iya, mereka sudah bisa melakukan banyak, sedangkan yang di sana belum. Dan seharusnya interaksi yang terjadi itu adalah interaksi penjajahan atau bahkan pendudukan. Seperti dilakukan oleh bangsa Eropa. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Tapi ini tidak. Tapi luar biasanya, ini saya nggak tahu gimana otaknya orang Nusantara pada waktu itu, ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tanpa menyerahkan, bisa merampas, mereka malah mengambil, membayar, bertukar dengan apapun yang diinginkan oleh orang-orang pedalaman Australia itu. Jadi orang-orang sana itu minta kadang-kadang candu, minta beras. Minta pedang, minta apapun, ya udah dibarter. Sementara Makassar ngambil apa? Tripang ya katanya. Tripang, ngambil tripang untuk dijual ke Cina. Jadi mereka masih dapat untung besar sebenarnya. Cuman bahwa mereka tidak menjajah itu, dan bahkan orang-orang aborigin itu sampai nangis-nangis ketika pelaut Makassar dilarang oleh pendatang Eropa ya. Pendatang Eropa itu mereka sebutnya, oh dasar kurang ajar ini, kenapa ikut-ikutan si orang-orang kulit putih ini, orang-orang Belanda. Padahal mereka sudah memiliki hubungan yang sangat baik. Orang-orang
orang-orang aborigin itu dibawa ke Makassar selama beberapa tahun untuk diajari. Pernah, banyak. Disekolahin di Makassar. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 1500, 1400 sampai 1600. Masih ada bekasnya? Apanya? Misalnya peninggalannya atau jejaknya kalau pernah ada orang aborigin di Makassar? Ada. Di Australia banyak sekali lukisan-lukisan. Lukisan yang menunjukkan kapal Makassar. Pinisi? Tidak Pinisi. Pinisi hanya digunakan oleh orang-orang tertentu di sana. Tapi oleh kapal-kapal Makassar itu, di gambarannya itu banyak. Terus folklore, kemudian pakaian-pakaian tertentu masih sampai sekarang. Khususnya oleh orang-orang Darwin. Di Darwin. Dan kita tahu ya, pelaut-pelaut Makassar ya, Sulawesi terutama ya, ada Pinisi, ada Sandek. Iya. Itu memang berkeliling seluruh dunia ya? Iya, berkeliling. Ya, kita tahu bahwa penyebar Islam di Afrika Selatan itu adalah memang kiai ustadz dari Makassarnya dan sebagainya. Siapa namanya? Saya lupa ya. Ya, lupa saya, di Afrika Selatan. Iya, betul. Iya. Jadi memang itu terbukti ya? Terbukti. Jadi orang-orang Nusantara, karena memang secara geografis didorong untuk melakukan penjelajahan samudera, maka mereka kemudian benar-benar melakukan penjelajahan samudera ke India, ke Cina. Yang ngajarin bikin kapal jung di Cina itu Indonesia juga, Nusantara juga. Nusantara, tidak bisa dibantah itu. Itu diyakini seperti itu. Jadi bukan saja kemampuan navigasi pelautnya, tapi teknologi membuat kapal pun Nusantara atau Indonesia dulu itu dasar ya, Kang Guru ya. Blueprint dari seluruh kapal kayu di seluruh dunia itu dari Nusantara. Termasuk jung-jungnya Cina? Termasuk kapal-kapal Eropa sekalipun. Termasuk kapal Eropa sekalipun. Ya. Jadi yang kita kenal di Pirate of Caribbean yang kayak gitu, nah itu blueprintnya Indonesia. Blueprintnya itu dari Nusantara. Dan kita memiliki yang jauh lebih tua, jauh lebih besar, jauh lebih megah daripada yang... Kenapa akhirnya kita demikian tertinggal dalam dunia navigasi? Politik. Penjajah melakukan itu? Penjajah mengecilkan kemampuan itu? Penjajah mengecilkan itu, tapi sebenarnya juga dimulai dari... Sebelum penjajah, kita sudah dikecilkan oleh politik yang tadi itu. Jadi ceritanya begini, saya mohon maaf ya, tapi ini mungkin kontroversial, tapi nggak akan dipotong. Jadi ceritanya begini, Nyi Roro Kidul itu sampai sekarang dipuja oleh masyarakat Jawa Selatan, Bali Selatan dan sebagainya, orang-orang Sukabumi dan sebagainya. Nah itu munculnya dari mana? Kemungkinan itu adalah cerita bohongan untuk melegitimasi Raja Panembahan Senopati. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau misalkan ini dianggap pertentangan, silahkan dikoreksi kalau misalkan mau. Tetapi begini, kan raja-raja kuno di Nusantara itu, mereka itu punya satu konsep yang namanya adalah konsep Dewa Raja. Jadi mereka percaya bahwa semua manusia itu setara, tetapi mereka menemukan fakta bahwa ada orang yang lebih dominan sehingga ada di puncak hierarki. Kan bertentangan, di satu sisi semua orang sama, tetapi di sisi lain ada orang yang menempati puncak hierarki menjadi raja dan sebagainya. Maka mereka kemudian menjelaskan bahwa itu adalah bukan manusia biasa, keturunan dewa, inkarnasi dewa, atau yang semacam itu. Seperti itu. Dan dari situlah mereka mendapatkan legitimasi, lu nggak boleh berontak sama gue karena gue dewa. Kan seperti itu. Tapi itu bukan terjadi di Jawa aja kan. Di dunia-dunia kan banyak raja yang mengklaim dirinya Tuhan ya. Betul. Terus. Tapi di Indonesia itu ada yang khas. Jadi maksudnya ketika si raja itu meninggal, maka yang seharusnya menjadi pewarisnya itu adalah dewa yang lain. Dewa yang lain, yaitu orang yang memiliki garis keturunan darahnya mengalir, yaitu darah dewa. Ya berarti anaknya. Atau yang semacam itu. Nah, di Indonesia itu ada beberapa raja yang kemudian menjadi bermasalah terkait dengan silsilah itu. Yang pertama itu adalah Ken Arok. Dia anak sudra. Dia bukan anak raja. Tetapi ketika dia akhirnya diangkat menjadi raja, gara-gara kesombongan raja sebelumnya, kok saya jadi raja? Yang pertama dia lakukan itu adalah membuat silsilah palsu, bahwa dirinya adalah anak dari dewa, bahwa ibunya memang petani biasa tapi dalam tanda kutip diperkosa sama dewa. Terus dibohongin sama dewa sehingga lahirlah dia. Ken Arok. Makanya waktu Ken Arok masih remaja itu dia jahatnya luar biasa, ngebegal dan sebagainya. Dia ceritakan seperti itu karena kekuatan mistiknya jauh lebih kuat yang tidak mungkin bisa diakomodasi oleh statusnya sebagai orang biasa. Makanya dia ini. Nah, makanya dia harus ditakdirkan untuk menjadi raja. Begitulah ya. Itu untuk melegitimasi kekuasaannya bahwa saya itu bukan sudra. Ya memang orang tua saya itu sudra, tapi saya itu anak dewa langsung. Nah, begitulah. Nah, yang kedua itu adalah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sebenarnya memiliki terah raja sebenarnya ke atasnya, tapi terahnya itu yang samping-samping gitulah. Yang bukan langsung ke turunan ini. Nah,
ketika dia misalkan, ketika dia memiliki cita-cita untuk mempersatukan Jawa, gak ada orang yang mau percaya. Lu siapa? Raja-raja itu yang memiliki terah langsung aja tidak bisa mempersatukan lagi. Nah, kemudian maka dia menceritakan bahwa karena pada waktu itu dia sudah Islam, dan dia tidak mungkin lagi mengaitkannya dengan dewa, karena konsepsi ketuhanannya sudah lain, maka dia katakan, saya ini mendapatkan mandat dari penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Pantai Selatan, dan mendapatkan penguasa dari gunung darat. Jadi dari laut, dapat dari darat laut, yaitu Eyang Sapu Jagat, yang menguasai puncak Merapi. Merapi ya? Ya, makanya kemudian Yogyakarta itu dibuat di antara lautan dan gunung itu. Di tengah-tengahnya ada jalan kan, ada lurus yang seperti itu. Itu karena menghubungkan antara menghubungkan antara makhluk gaib yang merestui Yogyakarta itu. Begitu ya kurang lebihnya. Nah, kisah Nyi Roro Kidul itu pada akhirnya mendegradasi orang-orang untuk berani melaut. Karena takut. Nah, jadi laut yang semula dijelajahi, jadi dipuja, jadi disembah, dan orang-orang menjadi semakin agraris. Tetapi itu hanya terjadi di Jawa. Di wilayah Nusantara yang lain, kekuatan baharinya masih dominan. Ya. Nah, barulah datang Belanda di situ yang berusaha untuk menghancurkannya. Karena bahaya ya. Karena bahaya. Negara jajahan punya kemampuan navigasi, membuat kapal yang luar biasa. Itu Cornelis de Houtman waktu pertama kali ke Jawa itu gini. Ya ini kapal kecil, kapal Jawa gede gitu. Gede. Jadi papasan gede banget. Cornelis de Houtman yang dibunuh oleh Malayati dalam perang one on one ya. Satu lawan satu di geladak kapal. Di geladak kapal. Iya. Jadi kapal-kapal Aceh pun waktu itu besar-besar juga. Besar-besar. Ya? Sampai untuk duel ditontonin sama banyak orang itu ada di situ ya. Dan Jungjung, apalagi Kalinyamat katanya membuat kapal yang jauh lebih besar dari kapal-kapal Cina ya. Iya. Kang Guru ya. Jadi satu kapal Nusantara itu hanya bisa dipukul mundur oleh 20 kapal Cina. Kalau kita Cina ngeliatnya yang Cheng Ho segala macam ya, itu kayaknya gila menguasai samudra. Masih nggak ada papanya dengan kapal-kapalnya Jawa. Kebal meriam, kapal kita tuh kebal meriam walaupun dari kayu. Itu ada laporannya dari. Jadi pasti kayu jati yang tebal berlapis-lapis. 4 lapis. Kayu jati. Kayu jati 4 lapis. Jadi. Dan kayu jati itu hanya ada di Indonesia kali ya? Iya, sebenarnya ada juga di India sih. Ada juga di India, tetapi yang akhirnya memproduksi menjadi kapal besar dengan kekuatan yang luar biasa dan tahan air, tahan cuaca, tahan meriam. Itu adalah, jadi waktu Alfonso de Albuquerque datang ke Nusantara, itu dia melaporkan secara langsung bahwa dia nembakin kapal itu. Gak mempan. Kan ya akhirnya, karena memang seperti ini dan itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, maka ketika mereka bikin, kan Nusantara itu dikalahkannya bukan oleh penjajahan, tetapi oleh dividen impera. Diadu-adu aja ya? Diadu-adu, dan oleh perjanjian. Iya, perjanjian. Jadi gini nih. Kayak di Ponorogo juga digituin juga kan? Iya kan, perjanjian. Memberontak kan perjanjian ya, diadu-adu ya. Pas Lebaran kan dia ditangkapnya. Iya. Jadi mau silaturahim, ya udah silaturahim sekalian ditangkap. Makanya kalau Lebaran jangan silaturahim. Enggak begitu atuh. Enggak ya. Ngejaga silaturahim dengan penjajah. Iya, betul. Kan begitulah. Itu di Ponorogo emang niatnya itu sebenarnya. Iya, dia diundang, ternyata dia ditangkap. Makanya dua lukisan, kan ada 2 lukisan tentang Diponegoro ya. Satu dibuat oleh Raden Saleh, itu penangkapan. Dia ditangkap tuh. Tapi ada seorang pelukis, saya lupa namanya, Nielsman atau siapa, yang dari Belanda, dia bilang penyerahan diri. Oke. Dan Diponegoro pada waktu itu bukan berperang melawan Belanda. Bukan, saya tahu banget. Iya. Saya tahu, makanya saya juga kaget tuh. Apalagi confirm begitu nonton videonya. Itu jadi Diponegoro itu hubungannya dengan keraton Mataram gitu kan punya sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan juga ya. Iya. Tapi ini ngomongnya kesana kesini nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa lah ini kita kan pokoknya tetap sejarah. Tapi kembali ke kehebatan Indonesia dalam dunia maritim. Demikian hebat ya kita itu ya. Iya. Kan pahlawan-pahlawan kita. Jadi kita nggak ada pelaut-pelaut kita, Karaeng Galesung ya, Sultan Hasanuddin, semuanya ahli maritim ya. Iya, betul. Ya, cuman, jadi bahkan di Indonesia itu ada satu suku yang sampai bermutasi secara genetik. Bajo? Iya. Iya, bayangin, cuman Indonesia kali ya. Iya. Ada satu suku yang lahir, hidup, mati di laut. Dan bisa nyelam 30 menit, rekor dunia itu. Oh iya? Iya. Dan rekor dunia itu bukan satu individu, tetapi mereka secara terbiasa memang limpahnya gede di sana tuh. Beda jadi ya?
Jadi amfibi aja itu di situ kan. Ya kura-kura aja 30 menit kan di situ ya kita. Jadi belum lagi lama lera ya. Iya. Kemampuan salah satu suku Indonesia nangkap paus dengan alat tradisional banget ya. Makanya ada hipotesis, tapi ini lagi-lagi ya hipotesis lagi-lagi. Hipotesis ya. Jadi orang-orang Eropa itu kan takut sama yang boogeyman itu. Boogeyman itu sebenarnya muncul dari perang antara orang-orang Belanda lawan pasukan Bugis, Bugismen. Boogeyman ya. Okay. Terus? Jadi ya ketika mereka maju, jadi waktu mereka nyerang Makassar, kan mereka tuh 15 tahun dikacangin tuh. Jadi nyerang, Sultan Hasanuddin cuma tidur, diserang, siapa yang nyerang? Oh, cuma dikit-dikit aja. Gak ngaruh gitu. Sampai akhirnya Belanda itu bersatu dengan kelompok-kelompok yang Nusantara yang lain, misalnya berapa puluh ribu pasukan nyerang dalam satu waktu yang sama. Nah, tapi sebelum itu, mereka itu orang-orang Belanda itu takut ketika mereka berlayar sedang ngintip orang-orang Makassar gitu ya. Tiba-tiba di kapal mereka itu ada bunyi gitu, tok 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 gitu. Apa? Tok 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 tok. Pas dilihat ke bawah itu orang-orang Bugis lagi ngebolongin kapal di bawah. Dengan kemampuan selam luar biasa. Jangan-jangan orang-orang Bajo itu ya? Iya. Gila. Waduh, gimana ini ya? Akhirnya ya. Suku Bajo itu masih ada ya, Kang Guru? Sampai sekarang, tapi ya udah kemampuan maritim mereka juga sudah makin lama makin udah karena ya di dunia modern atau apalah. Jadi Kang Guru, sebenarnya klaim bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Bukan. Itu ini asli. yang sekarang anak-anak muda yang tidak paham. Iya. Kan anak muda sekarang kan ahistori juga ya. Iya, betul. Bayangkan ada anak koruptor bisa jadi presiden atau hanya karena medsos saja. Bapaknya korupsi, ibunya korupsi. Ditangkap nggak nanti kita ngomong? Enggak lah, kan Filipin. Oh iya, benar. Oh, gue sebut lagi. Lah ya, kan nyata lah itu. Semua orang tahu dia koruptor lah ya. Marcos sama ini ya. Iya. Ya karena anak muda, karena voter sekarang kan anak muda nih. Iya, betul. Mereka ahistori tuh. Nah, ini yang kita sekarang saya pikir dengan kontennya Kang Guru, konten saya sedikit-sedikit saya ngomong tentang sejarah gitu, kita berusaha bahwa betapa hebatnya kita masa lalu. Bukan untuk mengagung-agung masa lalu, supaya kita ke depan itu bangkit. Kita ini pernah hebat loh gitu. Iya. Justru gara-gara kita ahistoris itu, buta terhadap sejarah itu, kita akhirnya tidak memiliki motif untuk berkembang. Kan kalau misalkan kita melihat masa lalu, kita melihat kemampuan dan prestasi nenek moyang kita, minimal kita terbebani oleh tanggung jawab untuk tetap mempertahankan itu gitu minimal. Pernah ada kerajaan maritim besar ya, Sriwijaya, Majapahit. Tapi sayangnya itulah guru-guru sejarah di Indonesia lah yang menjadi salah satu aktor untuk menurunkan minat. Jadi saya tuh punya teman, punya insomnia, susah tidur. Masuk pelajaran kelas sejarah dia tidur beneran gitu. Jadi guru itu obat sejarah yang manjur. Karena begitu boringnya, menceritakan sejarah. Saya benar-benar mengalami yang semacam itu gitu. Jadi Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825 sampai 1930. Catat ya, nanti ulangan nanti keluar. Pertanyaan. Kapan perang Diponegoro dimulai? Habis maghrib gitu. 1825. Dan dihafal. Jadi Kang Guru, saya interrupt ya. Saya menjadi kayak gini, gila dengan sejarah trivia karena dipengaruhi seorang guru sejarah namanya Pak Firdaus almarhum. Oh, almarhum. Wah, dia kalau cerita sejarah, kalau perang Diponegoro, usus siapa terburai, tetap nggak mati, dikejar, ketek. Wah, kayak dalang. Itu buat saya itu obses sampai sekarang. Jadi saya berhutang dengan guru sejarah. Jadi menurut saya inilah salah satu kritik kita masuk untuk guru-guru. Tolonglah menjadi seorang storyteller yang baik. Besok saya bertemu dengan guru-guru sejarah. Sampaikan salam saya. Jadilah storyteller yang baik. Helmi Yahya dirubah oleh seorang guru sejarah yang storytellingnya the best. Saya akan sampaikan. Kang, itulah sebabnya saya kepengen banget ya. Saya dengan teman-teman udah dari tahun 2013 kita menulis buku tentang ada seorang pelaut Indonesia namanya Enrique, anak Maluku, ya pernah ke Demak, ke Palembang, kemudian diculik di Melaka oleh Ferdinand Magelhaens, dibawa ke Spanyol untuk menjadi penunjuk jalan untuk navigasi Spanyol mencari Pulau Rempah melalui Samudra Pasifik. Itu cerita tentang Enrique Maluku, itu yang sedang kita akan buat. Saya kepengen banget. Ya, berikutnya saya akan bikin Malahayati, saya akan bikin Kalinyamat yang membuat kapal besar itu menyadarkan betapa hebatnya Indonesia di masa lalu, terutama dalam bidang
Maritim. Percuma dong sekarang ada Menko Maritim. Untuk apa Pak Jokowi bilang tol laut? Karena di situ sebenarnya keunggulan kita ya, Kang Guru. Keunggulan kita itu sepenuhnya adalah di laut sebenarnya. Kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Makanya guru-guru semuanya kita harus bangkit. Karena melalui guru lah kita titipkan. Kan kita ingat ya Hirohito begitu Nagasaki, Hiroshima dibom, dia tanya ada berapa guru yang masih hidup. Betapa kita membutuhkan guru. Tapi di sini ada sebuah perubahan radikal kan, di mana guru di zaman sekarang itu menjadi tidak penting sebagai individu, menjadi tidak penting sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Karena sekarang kita sudah mendapatkan banyak fasilitas. Makanya Jack Ma kemarin itu sempat berkata bahwa guru-guru yang tidak bisa menjadi inspirasi adalah guru-guru yang akan dihancurkan, guru-guru yang akan hancur karena perkembangan zaman, teknologi. Guru itu mengejarkan dua hal. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa saja digantikan oleh teknologi, dan dia itu mengajarkan nilai-nilai sosialisme, sosialisasi, bukan sosialisme. Sosialisasi, mengajarkan budaya, pelajaran dan sebagainya, dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sekarang guru malah fokus bukannya ngajarin moral, bukan ngajarin etika, tetapi ngajarin pengetahuan yang ada di Google gitu. Dan makanya guru-guru sekarang itu menjadi guru, ya saya mohon maaf ya, banyak sekali cerita-cerita guru menjadi diremehkan oleh anak-anak kita. Iya. Karena kata murid-muridnya, gak usah cerita, gue udah tahu itu. Gitu. Dan murid-murid kita lebih pintar dari kita nih. Iya. Anak saya aja lebih pintar dari saya. Anak-anak kita itu secara teoritis sekarang 3 kali lipat lebih banyak pengetahuannya daripada kita. Karena kemampuan googling yang lebih baik. Iya, karena mereka mendapatkan akses yang luar biasa dari media sosial yang kita gaptek di bidang itu. Gitu. Jadi Kang Guru, saya lagi membuat juga nih kegiatan namanya Guruku Keren. Kepengen banget kita. Saya udah ngomong dengan Profesor Yunus Surya, dengan teman-teman, ayo kita bantuin guru-guru. 1, communication skill. Anak kita menggunakan bahasa yang berbeda. Selebeu, jujurli gitu. Sementara gurunya tetap kekeh gitu dengan bahasa yang nggak dimengerti anak-anak. Terus punya sikap. Ditanya marah, nggak bisa diajak diskusi, ngajarnya boring. Ya, nggak ada penyatang jawab untuk. Ya, saya belajar dari Profesor Yunus Surya ya, bagaimana mengajarkan itu harus fun learning. Dan ada yang lebih buruk sedikit kemarin, saya bikin survei kecil-kecilan tentang guru. Saya nanya kepada semua subscriber saya, apakah pernah bertemu dengan guru yang berlaku atau berkata-kata cabul, dan 55% di antara mereka mengatakan saya pernah menemukan dan berinteraksi dan belajar dengan guru yang begitu. Saya, kalau misalkan di sekolah, itu pernah ada, saya kan sekolahnya gonta-ganti. Kalau di grup WA itu, ada aja satu guru yang khas ngomongin tentang hal yang cabul-cabul gitu. Itu guru. Tapi beneran guru gemul? Iya, guru. Saya nggak nanya dia ngajar di mana. Di Bandung ya katanya ya. Iya. Ngajar apa sih di sekolah? PKN? Iya. Ada sejarahnya juga dong ya? Ada sejarahnya juga. Tapi saya nggak akan fokus gitu. Sekarang semester ini saya bilang sama anak-anak, kita nggak akan belajar materi, kita akan belajar etika. Jadi seluruh nilai itu akan fokus pada etika. Iya, kalau materi mereka bisa belajar sendiri. Mereka bisa cari sendiri. Saya kan dosen di STAN ya. Dosen di STAN cukup lama saya. Mantan dosen di STAN lah. Saya anak-anak STAN, nggak perlu diajarin. Mereka bisa baca sendiri. Saya dulu baca sendiri. Makin dosennya nggak ngajar masuk kelas, saya makin pintar. Belajar sendiri. Tapi yang saya ajarin ke anak-anak itu bagaimana motivasi, mindset. Itu yang butuh. Saya bingung juga nih sekarang. Bukan bingung. Ternyata yang nonton konten saya itu anak-anak muda. 80% anak-anak muda. Ya, jadi bukan orang tua. Jadi saya punya alasan. Yang seumur saya nih, Kang Guru, cuma 8%. 2 alasannya. 1, mereka nggak butuh nasihat gue. Siapa ilmiah ya? Gue tahu siapa. Nomor 2, memang nggak bisa buka YouTube. Iya. Kalau buka YouTube nontonnya nostalgia, musik nostalgia gitu. Masa lalu. Saya juga nggak perlu ngungkap namanya dia siapa. Saya cari di wiki juga datanya cuma itu doang gitu. Nggak penting. Ya, yang penting saya ngelihat spiritnya, pengalamannya. Ya, jadi knowledge-nya yang saya kagumin. Emang sempat gitu baca buku-buku, saya baca dari buku ini. Iya, itu kan bukunya PDF-nya atau ininya kan tersedia kan sebenarnya ini. Jadi jadi sebenarnya itu tuh ada triknya ya. Saya bongkar aja triknya ini di sini. Bukan trik lah, tips lah ya. Tips. Jadi sebenarnya ketika saya baca ternyata referensinya banyak dari sini itu bukan berarti saya membaca seluruh buku itu. Tetapi yang terjadi adalah
ketika saya mau menerangkan sesuatu, saya ingat kata kuncinya, keywordnya aja ya. Keywordnya, yang saya entah bacanya kapan dari mana gitu, entah pokoknya itu. Nah, saya masukkan itu ke Google, tapi cari search. Tapi pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris yang lengkap. Nah, di situ maka saya akan menemukan yang oh ini buku yang dulu pernah saya baca, tapi kadang-kadang saya nggak pernah baca buku itu, tapi kutipannya ada di situ. Jadi saya masukin di situ. Gitu. Jadi kadang-kadang buku itu nggak pernah saya baca sama sekali, tapi saya ingat kutipannya itu. Gitu. Jadi itu gampang sebenarnya, nggak susah-susah amat. Oke, Kang Guru. Jadi terima kasih sudah menjadi tamu saya. Semoga menjadi inspirasi. Saya tahu ada yang senang dengan Anda, ada yang nggak suka gitu, ada yang so-so gitu. Pernah diancam-ancam juga ya? Ada. Ya, makanya nggak perlu tahu juga alamatnya di mana, nama aslinya siapa, cari sendiri sana. Dia ngajar asli di mana, gua nggak penting gitu ya. Tapi kalau ini memang penutupan, saya pengen menyampaikan ini, terima kasih. Ini kehormatan besar, saya diundang sama Pak Helmi, karena saya dulu itu ngefans. Bahkan saya ngajar itu, kuis-kuisan itu pasti nyontek dari metodenya Pak Helmi. Ya, bagian dari fun learning lah ya. Bagian dari fun learning. Ya. Jadi mohon doa karena saya sedang menulis ini novel. Ya, banyak ini ya. Ini buku yang saya tulis semua era COVID habis saya dipecat. Oh. Ya, jadi habis saya diberhentikan gitu. Berterima kasihlah kepada yang memecat. Oh ya, selalu begitu. Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Jadi ini yang saya mau buat, bahwa pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elcano, tetapi anak Maluku namanya Enrique. Akan jadi buku dan doakan akan terbit di luar negeri juga berbahasa Inggris, supaya orang Indonesia, Eropa menutup ini 500 tahun, Kang Guru. Dan bahkan nama Enrique pun sebenarnya bukan itu nama aslinya. Bukan itu, kita tidak pernah tahu. Dia karena dibaptis, karena dibawa oleh Magellan untuk dibawa ke Eropa untuk meyakinkan donatur-donatur investor dari Eropa. Karena ada yang mengatakan dia budak, bukan. Dia sebenarnya sahabat dari Magellan. Dia gajinya di armada itu urutan keempat. Karena anak ini pintar banget. Jadi Indonesia tuh pintar-pintar. Kenapa Magellan mempercayai Enrique? Karena ini anak pintar, nomor 2 dia ahli navigasi, dan hanya dia yang bisa dipercaya menunjukkan jalan menuju Maluku. Orang dia berasal dari situ. Dan ada film animasi loh dari Spanyol mengakui bahwa Enrique ada di ekspedisi itu, dan dia bukunya udah tersedia ini di toko. Belum. Nanti November. Saya akan bagikan, rencananya ini akan dibagikan ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Ya, jadi ini memerlukan ya kegiatan-kegiatan, bantuan-bantuan perusahaan-perusahaan, ya mungkin BUMN, CSR segala macam. Ayo, supaya anak-anak muda Indonesia punya idola. Amin. Walaupun faktanya perpustakaan adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi. Tapi ini sesuatu yang di daerah-daerah ya. Kalau di kota-kota iya. Tapi di daerah-daerah luar biasa, Kang Guru. Saya juga lagi membuat gerakan bagi-bagi jutaan buku. Anda tahu tidak? Negara seperti Norwegia yang top-top pendidikannya, satu orang itu terekspos ke 40-50 buku satu tahun per kapita. Satu orang 40 buku, 50 buku. Indonesia tahu satu buku untuk lebih dari 100 orang. Apalagi di Indonesia Timur. Jadi menurut saya, jadi masalah bangsa Indonesia itu untuk mengejar ketertinggalan bukan saja masalah stunting, tetapi masalah ketersediaan akses ke buku. Jangan ngomong internet. Betul. Banyak di bagian-bagian Indonesia. Di Muara Gembong aja kadang-kadang kita putus-putus lah. Iya, jadi untuk mendownload dan biayanya tidak murah. Kadang-kadang biaya mendownload lebih mahal daripada biaya mencetak buku. Dulu saya bikin perpustakaan di rumah kecil-kecilan, dan anak-anak selalu datang dan baca. Itulah orang yang sayangnya tidak difasilitasi untuk itu ya. Ya kalau anak-anak di kota besar iyalah. Saya pernah nanya tuh, kapan terakhir kamu ke perpustakaan? Ada yang 10 tahun yang lalu. Ada yang 15 tahun yang lalu. Iya dong? Iya. Kang Guru kapan terakhir ke perpustakaan? Saya emang aktif di situ. Ya udah. Ada di situ. Perpustakaan gitu. Sementara di luar negeri, kota-kota besar punya perpustakaan hebat-hebat ya? Iya. Oh iya. Itu ciri negara hebat itu punya perpustakaan. Gitu iya, loh. betul. Iya. Karena ini kan kriteria negara maju itu adalah sebanyak apa dia mampu menulis jurnal ilmiah kan? Tulisan itu bukan. Jadi sedih nggak? Sebanyak apa gedungnya kan? Sedih nggak? Yang saya bilang faktanya. Satu orang di Eropa, di Norway gitu, terekspos ke 40-50, tersedia 40-50 buku. Kita satu buku untuk lebih dari 100 orang. Jadi Indonesia itu cuma 1 tahun terbit 22 juta buku. Iya. Penduduk kita 270. Kita posisi paling akhir kan dalam literasi. Membaca, dalam literasi. Literasi kita posisi juru kunci nomor 2.
Di bawah kita cuma Botswana. Iya, betul. Gimana mau ngejar ketertinggalan gitu. Internet, iya, tapi tidak semua masyarakat Indonesia terekspos ke internet juga. Makanya Baraismo dukung ya, please, gerakan-gerakan, gagasan-gagasan yang seperti ini. Buat yang kaya, buat yang miskin. Pokoknya semuanya lakukan hal yang paling bisa dilakukan untuk bisa membangun kembali peradaban Indonesia. Ya. Untuk bisa membuat kita itu bisa dilihat oleh manusia dan kita menjadi awal mula bagi kemanusiaan di masa depan. Ya. Kita berharap untuk itu ya. Percayalah kita pernah hebat. Kalau kita pernah hebat, tinggal masalah semangat kita dan upaya kita. Kita akan pasti makin hebat. Saya antusias. Antusias. Ya. Thank you. Kayaknya berjilid-jilid. Kita belum mau ngomong tentang bagaimana Islam kemudian mundur secara pengetahuan. Wah, itu mah bisa satu episode sendiri ya. Tapi bakal banyak diserang. Apa? Alah, yang penting. Ya, tapi itu terbukti lah. Dulu kan kita tahu yang Baitul Al-Hikmah ya, yang Baitul ada di Hikmah, Baghdad. iya. Menjadi pusat pengetahuan. Saya bikin konten, saya pikir orang harus ngakuin itu. Dulu kita Persia, ya Baghdad itu ada pusat ilmu pengetahuan. Kemudian kita mundur kalah dengan Eropa. That's the fact. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Guru Kumpul. Ya. Terima kasih juga. Semoga ada nikmatin. Jadi ini episode bukan daging semua, bukan hanya kontennya tapi juga fisiknya juga. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.